Minta tolong mic-nya dimatikan dulu ya, Nak, ya. Terus untuk videonya dinyalakan. Bapak bisa lihat di sini siapa yang videonya dimatikan dan mic-nya masih nyala. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini materinya adalah matematika wajib. Untuk sesi pertama jam 8 sampai jam 9 itu adalah untuk kelas 11. Akan dibimbing oleh Bu Evin. Nah, selanjutnya dari jam 9.30 nanti sampai 10.30 untuk kelas 12 yang akan dibimbing oleh Bu Dea. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja silakan Bu Evin. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan apa yang akan kita pelajari saat nanti ini. Kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama saja ya, tidak perlu saling mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga dilancarkan apa yang kita kerjakan hari ini ya. Seperti biasa, budaya kita yang tidak pernah kita tinggalkan, walaupun kalian di rumah, saya harap kalian sudah seperti biasa di sekolah, yaitu menyiapkan botol M-Kopeknya. Bagaimana? Sudah ada yang pegang botol M-Kopeknya? Nah, sekarang gini ya nak, mungkin kemarin tidak disampaikan kalau misalkan pokoknya sudah diisi botolnya. Untuk yang selanjutnya nanti disiapkan di rumah untuk botolnya. Benar-benar disiapkan nanti kita bersama-sama ya. Jadi tidak hanya disiapkan kalian mungkin disimpan di lemari atau bagaimana. Nanti ditampilkan. Jadi setiap kita Bapak Ibu guru untuk bersama-sama mengisi M-Kopek, kalian juga akan membuka botolnya kemudian akan mengisi uangnya ya. Seperti itu ya nak ya. Jadi jangan lupa untuk M-Kopeknya. Kemudian nanti mungkin berapa bulan nanti akan dikoordinir untuk perhitungannya atau bagaimana. Jadi budaya M-Kopek yang sudah mendaradagi di SMA nasional, jadi walaupun kalian di rumah tetap harus dilaksanakan ya. Eman-eman nanti ya, kalau kalian di rumah sudah nggak M-Kopek, eman-eman sekali ya. Seperti itu saya kira. Ya, jadi untuk M-Kopeknya besok jangan sampai lupa, kita pengen lihat Bapak Ibu guru sudah benar-benar ada botolnya, tidak hanya iya Bu, oke? Bisa dimengerti anakku? Oke, Ya. ya.
Nah, di sini saya lihat sudah ada Intan, kemudian Adelia, nah, ini Indah. Nah, yang lainnya saya harap segera bergabung ya, Nak ya, untuk materi matematika di pertemuan pertama ini. Yang pertama, siapkan dulu alat tulisnya, mungkin buku, pensil, dan semuanya. Kalau makanan nggak perlu disiapkan. Ya, gitu ya. Jadi bukunya disiapkan dulu biar enak. Yang pertama kita bacakan dulu peraturan untuk mengikuti pembelajaran online. Yang pertama, seperti yang sudah-sudah, tetapi sesuatu yang kalau diulang-ulang kalian akan lebih paham ya. Yang pertama yaitu wajib mematikan mic selama materi berlangsung. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengaktifkan mic saat sesi tanya jawab dibuka. Yang ketiga, siswa yang ingin bertanya berkenan menekan tombol raise hand atau mengetik di kolom komentar YouTube. Komentar Zoom ya. Kemudian yang keempat, wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Ayo kameranya. Kemudian yang kelima, siswa wajib memperhatikan materi yang dijelaskan. Konsentrasi, jangan ditinggal-tinggal dulu selama ada pemaparan materi ya. Yang keenam yaitu siswa wajib mencatat atau merangkum materi secara tertulis. Jadi gini, ketika nanti mungkin briefing terlalu cepat, nanti kalian bilang biar saya bisa memperlambat dan semuanya. Saya kira seperti itu ya, Nak, bisa dipahami ya. Oke. Bentar, kita tunggu slide yang pertama. Untuk materi pertama di kelas 11 ini, tadi sudah disampaikan sama Pak Arief bahwa sesi pertama ini adalah kelas 11. Kelas 11 di sini ada anak IPA, IPS, dan bahasa. Karena materi yang kita berikan adalah materi wajib. Jadi semuanya sama, gitu ya. Jadi semua jenjang, semua jurusan dari jenjang kelas 11 itu bisa mengikuti. Yang pertama yaitu materi yang akan kita pelajari adalah pola, barisan, dan deret. Mungkin materi ini sudah pernah diperoleh sepertinya di SMP-nya ya. Mungkin kalian lupa, bisa kita ingat-ingat lagi. Ada suku ke N, ada SN, seperti itu. Bentar ya. Sabar. Oke, ya, materi ini. Ya, kita ulangi enggak ya? Pola barisan dan deret. Nah, yang pertama kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menggeneralisasi pola bilangan, jumlah dan barisan aritmatika dan geometri. Mungkin kalian ingat materi di SMP-nya ya. Kalau sudah aritmatik ketemu geometri. Kemudian penggunaan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, masalah sehari-hari termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Maaf, ini ada yang keliru. Yang pertama kita bahas adalah pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu kira-kira? Ya, pola, ada aturan di sini. Ya, pola bilangan yang kita bahas pertama kali sebelum kita ke aritmatika ataupun geometri. Pola bilangan adalah suatu susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu atau aturan tertentu. Jadi kalau angka-angka saja kemudian diatur gitu tapi nggak ada polanya, maka dia bukan pola bilangan, hanya susunan angka saja. Ya, jadi itu pola bilangan. Susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu atau aturan tertentu. Nah, aturan tertentu atau bentuk pola tertentu nanti kita bahas yang lebih lanjut untuk berikutnya. Untuk paham sudah itu untuk pola bilangan? Maaf, Bu. Gimana? Pelan-pelan.
Oh, pelan-pelan, terlalu cepat ya. Oke. Ya. Yang pertama untuk dasarnya untuk kita masuk ke aritmatik sama geometri adalah pola bilangan. Pola bilangan di sini sudah saya artikan sebagai susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu atau aturan tertentu. Itu pengertiannya. Jadi ada polanya, ada aturannya. Jadi angka tidak hanya sekedar disusun gitu aja, tetapi tidak ada tidak ada bedanya, tidak ada nanti ada selisihnya atau bagaimana. Itu disebut dengan pola bilangan. Jadi punya aturan. Oke, sudah untuk pengertian dasar pola bilangan itu sendiri. Sudah ya. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam pola bilangan. Pola bilangan itu ada beberapa macam yang saya bahas. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Sudah paham ya, untuk bilangan ganjil itu kita mulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ganjil. Ganjil berarti untuk pengertiannya sendiri, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau kelipatannya. Ya, jadi dimulai dari. Nah, untuk rumus pola bilangan ganjil itu sendiri, UN sama dengan 2N-1. Apa itu N? Nah, N untuk catatan di sini, UN sama dengan suku ke N. Dengan N adalah bilangan asli. Asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Ya, kalau suku ke N sama dengan 2N-1. Jadi N-nya ini diganti dengan urutan yang ke. Kalau ini angka 1 di bilangan ganjil kan urutannya sebagai urutan ke-1, U1, ya kan? Jadi U1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 kan 2. 2 dikurangi 1. 1 berarti betul untuk rumus bilangan ganjil. Saya ulangi, kalau misalnya sukunya suku yang ketiga. Suku yang ketiga berapa? 5 kan? Ya. Suku yang ketiga kan 5. Jadi N-nya diganti 3. U3 sama dengan 2 kali 3, 6 dikurangi 1, berarti suku ketiganya yaitu 5. Ya, paham ya, Nak? Jadi kalau kita mau cari suku yang selanjutnya, itu bisa. Kalau kita lihat dari polanya, tadi kan ganjil berarti 1, 3, 5, 7. Di sini lanjutnya 9 ya. 9 berarti kalau 9 itu suku yang kelima. Berarti 5 itu berarti 2 kali 5, 10. Dikurangi 1. Berarti suku yang kelima yaitu 9. Paham? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi ganjil, selanjutnya sekarang yang genap. Genap dimulai dari 2, 4, 6, 8. Dan selanjutnya, untuk rumus pola bilangan genap itu sendiri, 2 UN sama dengan 2N atau 2 kali N. Kita cek, suku ke-1, U1, U2. Berarti N-nya ganti 2. U2 sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Jadi N-nya ini bisa diganti sama kamu mintanya suku yang keberapa gitu loh, Nak. Ya. Ya, gitu ya. N-nya sendiri, N bilangan asli tadi. Untuk bilangan ganjil dan bilangan genap sudah tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan di pola yang selanjutnya yaitu pola bilangan persegi. Yaitu sebuah barisan bilangan atau angka yang dirumuskan dengan UN sama dengan N pangkat 2. Secara geometri, pola bilangan persegi itu bisa seperti ini. Ya. 1, suku ke-1 itu 1, suku yang kedua itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Suku yang ketiga itu 9. Ini 3, ini 3, jadinya ada 9. Maka rumusnya UN sama dengan N pangkat 2.
Kalau misalkan nanti ini kan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Kalau suku ke-4, berarti ya U4 sama dengan 4 pangkat 2. Berarti nanti di sini ada 16. 16. Itu ya. Oke. Sama untuk UN-nya, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu untuk pola bilangan persegi. Yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang, sama seperti tadi konsepnya. Ya, pola persegi panjang. Nah, kalau ini U1-nya ada 2, di mana N-nya di sini 1, di sininya 2. Ya, kemudian untuk U2 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk N-nya ini. Rumus UN-nya ini ya. Nah. Oke. Coba, pokoknya kita tinggal ganti aja N-nya mau suku yang keberapa, tinggal masukkan saja di N-nya ini, diganti gitu aja. Ya. Ini yang per segitiga. Yang segitiga gini ya. Bisa kelihatan. Iya. Ya, ini yang pola segitiga, kalian bisa lihat di situ rumusnya. Ya, sudah bisa ditulis, nanti tinggal ganti N-nya itu mau suku yang ke berapa gitu ya. Jadi diganti. Wah, ya, UN-nya sama dengan setengah N kali N plus 1. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek suku yang keempat itu 10, berarti U-nya, N-nya ini diganti 4. Ya, U4 sama dengan setengah N-nya diganti 4 kali N-nya ganti 4 lagi. 4 plus 1. Jadi tadi 4 dibagi 2, dapatnya 2. Kemudian yang di sini tadi 4 ditambah 1 itu 5. 5 dikali 2, 10. Jadi betul untuk rumus UN-nya bilangan segitiga, pola bilangan segitiga. Bagaimana? Ya, itu untuk pola bilangan segitiga. Jadi setengah N kali N plus 1. Yang berikutnya, ini. Nah, pola bilangan Fibonacci adalah sebuah barisan bilangan atau angka yang tersusun dari jumlah 2 angka sebelumnya. Ini kata kuncinya, jumlah 2 angka sebelumnya. Contoh, 1, 2, 3, 5, 8. Kok bisa disebut sebagai Fibonacci? Coba kita cek. Kalau kita mau ini urutan bilangan, di sini bukan 4, ya kan? Coba kita cek. Kalau untuk suku yang pertama, 1 masih 1 angka, ya biarkan 1. Kemudian 2, tetap dia 2. Tetapi untuk suku yang ketiga, ini sudah bisa diperoleh dari jumlah 2 angka di depannya. 1 ditambah 2 jadinya 3. Kemudian 5 diperoleh dari 2 ditambah 5. Jadi 2 angka di depan angkanya itu. 2 angka di depannya. Jadi angka 2 sama angka 3 ditambah jadinya 5. 8. 8 juga demikian. Berarti 5 ditambah 3. Ketemunya 8. Kalau di sini kira-kira berikutnya berapa? Ya tinggal 5 ditambah 8. Berarti 13. Ya, Fibonacci. Jadi menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Yang bawah ini hanya prosesnya saja, nak, nggak usah bingung. Jadi ini untuk 1, untuk 2 tetap, kemudian 3 ini diperoleh jadi 1 tambah 2, jadi 1 tambah 2 ini. Kemudian yang suku yang keempat dapatnya 5, yaitu dari
2 ditambah 3, 3-nya tadi kan dari 1 ditambah 2. Ini hanya prosesnya saja. Ya, kalau ditambahkan pokoknya 2 angka di depannya, yaitu ini sebelumnya, 2 angka sebelumnya, maka modelnya seperti ini. Ya, sudah ya, Ibu Nanci. Yang selanjutnya, nah, kita sudah masuk ke barisan dan deret aritmatik. Ya, barisan dan deret aritmatik ini juga bagian dari pola bilangan. Jadi aritmatik sudah bentuk pola bilangan aritmatik, ada ciri-cirinya nanti yang kita bisa bedakan dengan geometri. Tadi kan di awal sudah dikatakan kalau ada barisan aritmatik atau aritmatika dan barisan geometri. Nah, kita lihat pembedanya di sini. Yang pertama yaitu barisan aritmatika adalah deretan bilangan yang memiliki selisih sama antar bilangan. Selisihnya sama. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10. Kita bisa lihat juga dia sebagai bilangan genap ya. Nah, kita juga bisa kelompokkan lagi dia sebagai aritmatik karena dia selisihnya sama. Setiap suku ke suku itu selisihnya sama. Dari awalnya suku yang pertama atau U1-nya itu 2, suku yang keduanya itu 4, ini ada pembedanya atau selisihnya yaitu 2. Dari suku kedua ke suku ketiga juga tetap ternyata Terus mana ya kok mati? Kok mati, Rek? Diam. Gurunya mati dah. kok gurunya mati piye toh? Ngawur. Ini kok mati padahal. Kalian itu bercanda saja. Gurunya mati. Oke, suaranya tidak terdengar sayang. Bentar ya. Anak kecil Bu di sini, Bu. Halo? Ya, dimut semua. Dimatikan dulu. Saya lanjutkan dulu ya, Nak. Kecil suaranya nggak? Oh, suaranya kecil. Nah, karena kan temanmu semuanya nyala. Ya, oke ya. Saya lanjutkan. Tadi aritmatik dengan selisih yang sama. Tadi sudah dari 2 ke 4 selisihnya 2. Dari 4 ke 6 juga 2. 6 ke 8 juga 2. Dan seterusnya seperti itu. Contoh yang kedua. Dari 32 ke 29. Nah, ini kan menurun semakin kecil. Ini pun juga tergolong sebagai barisan aritmatik karena dia juga punya selisih yang berbeda walaupun negatif ya. Jadi dari 32 ke 29 itu ya selisihnya berapa itu? 3. Min. Ya. Selisihnya min 3. Jadi dari 32 ke 29 selisihnya min 3. Selanjutnya juga demikian, semakin kecil selisihnya, tetapi dia punya pola. Kalau selisihnya itu sama, maka jenis yang seperti ini juga dimasukkan sebagai barisan aritmatika. Yang ini dari min 7 ke min 2. Ini selisihnya juga negatif. Ya, selisihnya Bu, di saya nggak ada gambar penjelasannya, Bu. Tidak ada gambar penjelasannya. Iya. Ya, Nah, Bu. anu apa Gak ada namanya? serserannya, Bu. Tidak ada serserannya. PPT-nya, Bu. Gak ada PPT-nya. PPT-nya. Dari awal atau yang ini tadi saja? Saya dari Oh. Ampun? Belum. Belum. Bu. Sudah. Belum. Cek. Belum. Ampun? Sampun. Sudah, oke.
Jadi itu tadi ya. Jadi selisihnya sama. Untuk contoh yang kedua selisihnya min 3, untuk yang ini selisihnya 5. Sudah terlihat? Nah, selanjutnya. Nah, ini rumus barisan aritmatika. Yang pertama kita tahu dasarnya adalah ini. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya. Ini enggak lain adalah angka-angka ini, nak. Ini adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Maksudnya itu. Kemudian U1 artinya ya suku ke-1. Suku ke-1 bisa dikatakan sebagai A. Ya, suku pertama. U1, ini sama. U1 itu sama A itu sama. Kemudian suku kedua, ketiga. Untuk rumus suku ke N itu untuk aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. N-nya itu yang dicari suku yang keberapa, kemudian B itu beda atau selisihnya tadi. Ya, dari contoh ini tadi berarti ya bedanya ini 2, bedanya ini min 3, bedanya ini 5. Ya, itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari angka berikutnya, kalau kita sudah tahu bedanya, itu kan bisa saja tinggal ditambah saja, ya kan? Tapi itu kalau yang diminta suku yang kesekiannya itu kecil, kita masih bisa untuk menambahkan langsung. Tetapi bagaimana kalau suku yang ditanyakan adalah suku yang nilainya sudah besar, mungkin sudah ratusan, sudah ribuan, jadi kan nggak mungkin kalian akan menambah dari beda itu, maka diperlukan suatu cara yang mempermudah yaitu rumus ini tadi. Jadi kita tinggal ganti aja di N yang keberapa yang mau kita cari. Ya, U100 ya udah kita tinggal barisannya sudah ada, suku pertamanya sudah ada, N-nya diganti 100, N-nya ganti 100, bedanya tadi berapa? Cuma tinggal seperti itu. SMP sepertinya sudah ini ya. Kita sambil mengingat-ingat saja. Kemudian untuk suku ke N, ada juga rumus jumlah N suku pertama. Apa sih bedanya suku ke N sama jumlah N suku pertama? Jadi gini nak, kalau suku ke N berarti yang ditanyakan adalah suku yang keberapa. Misalkan U suku yang ke-4 ya, berarti U-nya kan U4. Berarti di sini U4. Nah, tetapi kalau jumlah N suku pertama namanya juga jumlah, maka dari awal sampai akhir suku yang diminta itu ditambahkan. Ya, jadi suku ke-1, kedua ditambahkan namanya juga jumlah. Sampai berapa suku dimintanya. Jadi harus bisa membedakan mana yang ditanyakan itu suku yang ke atau jumlah N suku yang pertama. Ya, nih. Kalau untuk jumlah N suku yang pertama, berarti N per 2 A plus UN. Ini sama saja dengan ini. Nggak usah bingung. Ini hanya penjabarannya saja, nak. Ya. A-nya sendiri, kemudian di sini ada A, kemudian tambah N-1 kali beda kan UN nah tadi. Ini. Jadi hanya tinggal, ini penjabarannya saja. Sama saja, nak. Itu ya. Jadi bisa membedakan SN sama UN. Ya, gitu ya. Ada contohnya di sini berikutnya. Nah, ini. Perhatikan barisan aritmatika berikut. Ada angka 3, 7, 11, 15. Coba sih kita cek dulu, dia benar aritmatik enggak? Nah, kalau di soal itu sudah dijelaskan barisan aritmatik, ya sudah kita sudah tahu dia aritmatik berdasarkan soal. Tapi kalau sudah hanya diberikan angka-angkanya saja, kita cek dulu dia aritmatik atau geometri ya, nanti gitu. Nah, cara ngeceknya yaitu tadi kita lihat bedanya atau selisihnya dari angka yang pertama. Angka pertama disebut juga U1, disebut juga dengan A. Nah ya, U1 A itu sama 3. Kemudian untuk membedakan tadi selisih dari 3 ke 7 ini berapa? Ya, kan gitu. 4. Ternyata ditambah benar 4 ditambah 4. Dari 7 ke 11 juga ditambah
4 gitu ya. Jadi ternyata sama, dari 11 ke 15 juga 4. Oh, sudah jelas berarti ini memang benar-benar dia aritmatika. Jadi kita lihat dulu ya. Atau gini juga bisa, Nak. Untuk mencari beda atau selisih itu adalah suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Jadi 7 dikurangi 3, 4. Harus sama dengan 11 dikurangi 7, yaitu 4 juga. Begitu juga selanjutnya, 15 dikurangi 11 juga 4. Nah, itu sudah, berarti sudah bedanya sudah sama. Sudah jelas kalau dia aritmatika. Sekarang pertanyaan yang pertama yaitu tentukan suku yang ke-10. Berarti yang ditanyakan UN atau SN? UN, ya. Benar, yang ditanyakan adalah UN. Jadi U yang ke-10. UN, U yang ke-10. Suku yang ke-10. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah jelas, suku yang pertamanya 3, atau disebut juga A. Kemudian suku yang kedua itu 7. Dari 3 ke 7 selisihnya 4 disebut dengan beda. Ya. Kemudian suku yang ke-10 berarti yang dicari adalah UN. Sudah, kita tinggal pakai rumus yang UN tadi, A plus N min 1 kali beda. Ya, jadi N-nya 10, berarti diganti 10. A-nya suku yang pertama, 3. N-nya berapa tadi? 10, dikurangi 1, dikali bedanya yaitu 4. Kemudian, 3-nya tetap, kemudian 10 dikurangi 1, 9 dikalikan bedanya 4, 36 ditambah 3 yaitu 39. Ya, kalau kamu nggak percaya misalkan, oh ya kamu tambah aja coba. Jadi dari suku ke-6, 23 ini kamu tambah 4, kamu tambah lagi 4, kamu tambah lagi 4 sampai ketemu suku yang ke-10. Ya kan? Kalau mau nambah kan seperti itu. Tetapi kalau nanti yang ditanyakan sukunya ke 100, masa kalian mau nambah terus 4, nah keriting nanti. Ya. Ya, jadi nanti kita bisa langsung gunakan rumus ini, N-nya diganti 100 gitu aja. Ya. Itu. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya, tentukan jumlah 16 suku pertama barisan tersebut. Jumlah 16 suku pertama, itu kata kuncinya. Jadi, dia yang ditanyakan adalah SN. SN, tepat sekali. SN yang ditanyakan, ya. SN, maka kita pakai rumusnya jangan keliru, jangan ke UN lagi. Nanti hasilnya kecil, gitu loh ya. Jadi, kalau jumlah kan nanti bisa lebih besar dari angka itu. Nah, ya. Jadi yang kita pakai adalah SN setengah N, atau N per 2 sama ya, kali 2A plus N min 1 kali beda. Nah, kemudian N-nya, karena yang ditanyakan 16, N-nya diganti 16, kemudian 16 dibagi 2, kali 2, A-nya 3, N-nya 16, min 1 kali bedanya tadi 4. Kemudian 16 dibagi 2, 8 kali, ini dikalikan dulu, 2 kali 3 itu 6, kemudian 16-nya dikurangi 1 itu 15, dikali 4. Kemudian jangan sampai keliru untuk mengalihkan atau menjumlahkan ya, lihat tanda kurungnya. Jadi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai keliru, nak. Kemudian ini 8 sudah, 6-nya turun, kemudian 15 dikali 4, 60 kita tambahkan dulu dengan 6, baru dikalikan 8, ketemunya 528. Ya. Kalau masih belum percaya lagi, silakan dicek, dicari sukunya sampai 16, kemudian dijumlah dari 1 sampai 16. Kan begitu ya, untuk membuktikan kalau itu SN ataupun UN tadi. Ya, gitu ya untuk penjelasan dari aritmatika. Untuk UN sama SN. Nih, untuk latihan. Mungkin sebelum kita ke latihan soal, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi, ada yang kurang
Jelas masih belum membedakan? Monggo, silahkan. Bu, PPT-nya nggak keluar tadi. PPT-nya nggak keluar lagi? Sudah Iya, kok. Bu. Enggak, Bu, punya saya nggak ada. Ada. Keluar Yang nggak, lain? Bu? Halo? Saya ada. Saya Saya ada. ada. Ada kok, Bu. Ada. Sudah. Coba putar Bu, PPT-nya keluar. Ada. Ada, coba dicari. Ada, ketemu? Ya, nanti kalau kita share di grup WA ya untuk belajar lebih lanjut lagi, tetapi paling tidak kalau ada penjelasan seperti ini kan kalian lebih mudah untuk belajarnya ya. Ayo silakan tanya, ada yang tanya mungkin dari pola bilangan, kemudian ada barisan dan deret aritmatika di pertemuan pertama ini. Gimana? Sudah pahamkah? Nah, ini Risma Indah. Ya, Bapak. Bu, tadi itu PPT saya nggak keluar, Bu. Nggak keluar Mas Yan? Iya, keluar dari tadi. Sinyalmu elek paling. Iya, punyanya teman-temannya keluar sayang. Jadinya ya mungkin ada di HP-nya kenapa gitu. Enggak, Pak, Ibu. informasi saya. Nggak usah, Dik. Ini kentang ya. Aktif HP-nya semua. jangan gantiin. Ini kentang apa ini? Ya, sudah. Main guru ngadus. Sudah. Cilo. Ya, untuk Mbak, ini Risma udah Indah nanti drakor ya. ya? Oke, yang lainnya ini sudah semua kok. Sudah melihat PPT-nya kan ya? Oke, saya ulangi. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang belum paham? Mbak Sela? Ayo, sudah? Siapa ini? PPT-nya tak nampak. Ya, nanti dilihat di YouTube ya. Sabar ya. 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 Semangat kok, iya. Ya. Sudah? Ya, Bu. Hah? Ya, semangat Mas Yan. Yang mana yang belum paham kira-kira? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Tidak. Dewi? Ada yang ditanyakan? Berarti Nggih. Kan hidup dengan N/2 A plus UN. Gimana nak? Ulangi. Kan di rumus jumlah N skup pertama itu loh. Kan Oke. SN-nya ada rumusnya yang N/2 A plus UN. Nggih. Ini ya. Yang ini anak. Ya, Ya, kemudian permasalahannya adalah kenapa? kalau misalnya pakai rumus yang itu berarti kita harus cari UN-nya dulu. Tepat sekali. Ini Jadi harus cari UN. 16. Nggih, cari UN-nya dulu yang ke-16 baru bisa masuk ini gitu loh. Benar sekali Intan. Jadi memang kalau kita pakai artinya yaitu tadi dari awal saya sudah bilang kalau ini sama ini ya sama, ini penjabarannya saja gitu loh nak. Jadi kalau kamu mau pakai yang ini berarti ya kamu harus cari UN-nya itu sendiri pakai rumus ini baru dimasukkan ini. Rumus SN-nya itu tadi. Kalau ini sekali jalan langsung N/2 2A plus N-1 kali beda, ini sudah UN-nya tadi. Begitu Mbak Intan? Masih bingung? Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan?
Nol potol. Ayo dibaca lagi. Dibaca lagi. Nanti. Ya, Baca kita sendiri bisa. ya, nanti tadi sudah ya, sudah sampai di Nah, tadi sudah contoh, sudah, ini sudah UN sama SN. Nah, ini karena tadi sudah saya berikan untuk contoh SN sama UN, kita nanti dicoba untuk mencari UN sama SN-nya. Soal yang pertama yaitu suku yang ke-12 dari barisan ini. 28, 24, 20, 16, 12. Di sini tidak dikatakan dia aritmatik ataupun geometri. Maka kalian bisa cek dulu dia aritmatik atau geometri. Ya. Jadi selisihnya sama enggak? Nah, kita cek dulu. Kemudian kalau sudah sama, berarti langsung kita menuju ke suku yang ke-12 yang ditanyakan. Sama seperti yang di atas tadi. Kemudian yang nomor 2, jumlah 10 suku pertama. Dari barisan ini, ya dicek dulu aritmatik atau bukan. Dicek dulu polanya bagaimana. Kemudian masukkan ke rumus jumlah N suku yang SN ya. SN jumlah suku yang pertama itu tadi, N suku pertama. Ya. Nah, untuk soal berbintang, di sini adalah soalnya ini memang jenisnya tadi kan di atas belum ada contohnya. Nah, saya berharap kalian bisa menggali lagi potensi kalian, mencari revisi dari buku-buku yang lain atau mungkin dari internet. Jadi jenis soal yang seperti ini. Ini gampang kok, dicoba saja ya. Diketahui deret aritmatika dengan suku ke-3 adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36, tentukan jumlah 25 suku yang pertama. Ya, ini tugasnya. Untuk soal berbintang, ini soal yang berbintang ini nanti ketika kalian mengerjakan dan mengumpulkan, nanti ada poin tambahan. Kalau misalkan saya nggak mau nyoba, nah jangan seperti itu, dicoba aja dulu ya. Nanti ada poin tambahan untuk mengerjakan soal berbintang. Ya. Nomor 1 sama nomor 2 wajib dikerjakan, dicoba seperti yang tadi sudah ada di contoh. Tapi yang soal berbintang ini cari revisi yang lain, referensi yang lain ya, Jadi jenis soal yang seperti ini bagaimana cara mengerjakannya ya. Nanti ketiga-tiganya bisa dikumpulkan ya. Sudah untuk tugasnya tidak ada yang ditanyakan? Oke. Oke, tugasnya yang seperti ini. 3 soal saja. Mas Bagus ya. Udah ya, Nak? Untuk barisan dan deret geometri. Tadi kan saya sudah kasih tahu kalau kita akan bahas tentang aritmatik sama geometri. Itu satu paket. Nah, tetapi untuk yang geometri, nah apa itu geometri? Nah, kalian harus penasaran, jadi kalian cari dulu, belajar dulu tentang geometri. Mungkin di buku SMP-nya juga sudah ada, kalian baca lagi apa itu geometri. Ya, saya kira itu. Jadi nanti pertemuan yang selanjutnya kita bahas tentang barisan geometri. Dibaca dulu. Saya kira itu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya harap begini ya, Nak, walaupun posisi kalian itu di rumah, jadi tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau memang itu tidak perlu sekali. Jadi kalau memang terpaksa harus keluar rumah, harus pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer dan semuanya. Yang paling penting lagi karena diposisikan di rumah, maka harus bisa membagi waktu antara belajarnya juga sama membantu orang tua. Ya, jadi minta tolong benar-benar membagi waktu untuk orang tua, mungkin membantu pekerjaan rumah dan semuanya. Yang tidak kalah penting lagi yaitu sholatnya, jangan sampai lupa. Mungkin kalau di sekolah biasanya sholat duhur bisa diajak bersama-sama, kalau di rumah ayo sudah dibiasakan untuk 5 waktunya. Ya, bisa dipahami anakku? Paham ya? Seperti itu.
Saya kira itu, mungkin kalau ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas partisipasinya pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Selamat mengerjakan tugas. Ditunggu oleh gurunya masing-masing ya. Kelas 10 IPA, 11 IPA 1, 11 bahasa ke Bapak. IPS 1, IPS 2, dan IPS 3 ke Bu Emin. Nanti dikirimkannya. Dan dikirim. Apa matanya?